Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aceng. Siapa Bang Alung? Spesial banget malam ini Bang Aceng. Betul Bang Alung. Ada telurnya 3. Martabak gitu Wah. Ya kan bukannya spesial, Iya, ya kan? iya. Ada telurnya 3, terus ada kleponnya. Iya. Ada kue putu. Wah, lengkap dah malam ini mah pokoknya. Kagak ada gorengan doang. Iya. Bintang tamu yang sangat luar biasa Bang Aceng. Betul Bang Alung. Alhamdulillah Iya. kita kedatangan Bang Alpi. Yes. Siapa yang nggak tahu dia berarti nggak punya TikTok. Betul. Kalau nggak tahu dia berarti nggak punya TikTok lah pokoknya, ya kan. Bukan anak gamers Bukan Bang anak Alung. gamer, iya. Kita berarti nggak perlu ngenalin gitu maksudnya. Tetap Bang Alung. Kita kenalin Bang Alung. Bang Alpi gimana Ya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima Bang Alung, kasih. Bang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih udah bisa datang ke sini Bang Alpi ya. Terima kasih juga udah diundang. Nah, cakep. Bang Alpi, kita jadi grogi nih. Iya. Aduh, santai, santai, Iya. relax. Ngelawannya Enjoy. yang punya banyak followers Bang Iya, Alung. follower kita mah dikit, dia mah banyak banget. proses. Proses. Ya, sesuai dengan apa namanya? Tema sih apa sebenarnya? judul? Iya, itulah pokoknya. Tenang. Iya. Wah, udah kena mental duluan nih. Enggak usah dibuka dong yang itu. Tadi juga Enggak. kan di grup juga emang udah gue bilang, Iya. malah gue lagi puyeng hari ini. Ya Bang Alpi ya, Yap, kita langsung mulai aja pertanyaan Oke. kita yang pertama. Oke, Bang Alpi ini adalah seorang gamers Bang Alpi, betul? betul. Ya, itu kapan kira-kira mulai dari apa namanya karir di gamers, terus masuk ke sosial media, di TikTok apalagi tuh ya? Saya lihat Bang Alpi, terus tadi juga lagi apa namanya? Lagi live. live Iya. ya kan, keren bener. Mampir guys, Iya. TikToknya. Itu Iya, gimana spill kira-kira dong. Bang Alpi tuh awal mulanya gitu? Bisa Iya, diceritain gimana? mungkin? Oke, kalau untuk pengalaman gamer sih sebenarnya dari lama ya, dari zaman-zaman masih SD dulu. Aku suka main warnet kita. Pulang sekolah main warnet. Hmm. Siang-siang main warnet sampai malam sampai paket begadang. Emang basicnya tuh suka main games kan. Hmm. Terus mulai kenal YouTube itu tahun 2016. 2016 ya. Iya, itu era-eranya Reza Arab dulu pas lagi awal-awal. Habis itu mulai mikir kok main game terus. Ini kita ngabisin uang terus kan buat beli cash zaman-zaman main PB, Iya, benar, ya kan. benar. Main PB enggak? Enggak. No, anak Saya PB no. enggak. Jagoan PB. Ya main PB, main Losaga banyak deh. Hmm. Habis itu kepikiran coba buat konten di YouTube kan. Waktu itu emang masih belum ngerti kan gimana cara ngedapetin uangnya, Betul, gimana betul. cara ngeditnya, gimana cara bikin kontennya. Karena waktu itu kan masih pas awal-awal mulai itu 2016 sebagai konten kreator masih SMA kan, masih kelas 1. Habis itu juga kan nggak sesuai dengan jurusan juga kan pas SMK-nya. Jadinya harus belajar lagi otodidak. Kita cari tutorial-tutorialnya di YouTube banyak waktu dulu. Pakai KineMaster awal-awal tuh ngeditnya Iya kan. benar, Karena Master masih saya belum ngerasain tuh ya. iya belum ada CapCut waktu Belum itu. ada ya. Habis itu 2016 mulai main games. Nah, gamesnya juga masih apa ya? Masih gado-gado lah, masih banyak. Campur. Bener. Oh berarti iya lanjut. Ada waktu 2016 tuh main game apa ya? Main ML main waktu itu. Cuman emang nggak biasa kan. Habis itu main Clash PUBG of main Clans, COC, Clash Royale. Zaman-zaman dulu kan lagi booming-boomingnya kan. Habis itu cobain game itu dan pas 2017 ada game Free Fire tuh. Free Fire ya. Bocil-bocil FF tuh. Iya. Iya, bocil FF. Siapa yang bocil FF di sini? Ah, Wow, bukan PFF berarti. Boya ya. Iya. Boya. Habis itu cobalah main Free Fire waktu itu. Iya. Dan akhirnya meledak tuh kontennya. Konten Free Fire meledak dan ya udah dilanjutin. Karena kan kalau kita lihat di Indonesia ini kan kalau itu kan saingannya kan PUBG sama Free Fire PUBG, kan. bener ya PUBG. Nah, kalau PUBG itu kan mungkin handphone spek tinggi kan. Bener. Nah, mungkin masih belum banyak juga tuh player waktu itu. Dan akhirnya lebih banyak player Free Fire yang spek handphonenya bisa medium lah. Benar. Jadi semua orang bisa masuk. Nah, akhirnya dapat pasarnya Free Fire di situ. Dan ya udah akhirnya konten terus.
sampai sekarang, tapi udah gonta-ganti game sih sekarang mah. Sekarang main sekarang game bola. Oh, bola. Iya. Oh, berarti sebelum game yang sekarang ini bola, dulu awal-awal tuh masih campur-campur gado-gado. Bener. Terus di Free Fire baru meledak. Betul. Dan sekarang akhirnya ke FC Mobile, betul. Betul banget. FC Tapi Mobile dulu apa eFootball nih? dua-duanya mainin. Oh, dua-duanya mainin. Dua-duanya lo main lo. Ternyata. Betul, sebelum main Free Fire tuh sempat bikin konten prank-prank juga. Oh, Suka ngeprank orang. Tapi itu aib sih sebenarnya. Malu-maluin sih. Karena kan dulu zaman-zamannya booming ngeprank tuh. Ya. Dulu tuh pernah main ke taman kota tuh. Kita ngeprank orang lagi pacaran. Kita prank, kita ngamen kan. Tapi ngamennya pakai raket. Iya. Zaman-zaman dulu kan masih belum banyak kayak gitu ya. Tuh bikin video itu kan. Zaman dulu lucu sih memang sih. Cuma pas kemarin nonton lagi, kok begini amat. Iya. Akhirnya adalah diarsipkan aja videonya. Malu-maluin itu. Iya, emang nggak ada sih saya lihat, kok nggak ada konten pranknya. Nggak ada. Sekarang udah lebih modern semua, lagi, betul. Game-game gitu. Nah, cuman kalau untuk di YouTube sih lebih tentang edukasi penipuan sih. Karena kan kalau zaman sekarang kan banyak nih penipuan online kan. Scam ya. Ngaku-ngaku artis, Betul. ngaku-ngaku dari bank, dari mana, ya kan? Itu artis. Mana? Oh ini. Raffi Ahmad. Iya benar. Nah itu tuh kita edukasi di YouTube biar orang tuh hati-hati. Kalau artis tiba-tiba bagi uang, tiba-tiba transfer handphone, ngirim uang, kirim handphone, itu tuh bohongan semuanya kan. Kecuali emang itu beneran gitu kan, ada timnya khusus, ada secara live mungkin. Cuman kalau yang tiba-tiba nelpon, tiba-tiba nge-WA, itu kebanyakan hoax sih. Jadi emang harus hati-hati karena banyak banget kan yang kena penipuan gitu kan. Iya, sekarang kayaknya masih ada juga deh yang kayak misalkan dikasih duit berapa, taunya aslinya mah cuma berapa gitu ya kan. Betul, banyak banget sekarang, apalagi beraneka ragam kan penipuannya. Jadi emang harus hati-hati, makanya bikin konten itu YouTube, dan alhamdulillah ada beberapa yang naik juga kan. Seenggaknya kita ngebantu juga buat orang-orang yang masih awam atau segala macam. Betul. Gitu sih. Sip. Cakep banget, Ceng. Iya, mama minta pulsa. Iya. Zaman dulu tuh ya. Masih ada nggak ya sekarang? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Sekarang mama minta kamu pulang. Iya. Gue nyesel bahas mama. Aduh, jangan dipentokin terus. Jangan gitu. Salah ya. Waduh. Aduh, kok dipentokin sih Bang Alung. Oke, Bang Aceng lanjut dong. Siap. Iya, kan saya udah kasih Bang Aceng juga. Oke. Saya nyontek dulu Bang Alung. Karena pemain baru. Boleh nyontek. Kan komedi. Iya. Bang Alpi, apa sih kesulitannya dan tantangan terbesar Mas Alpi menghadapi konten atau dari game tersebut? Kalau sekarang kan eFootball ya, sama FC atau Mobile. apa tadi? FC Mobile. FC Mobile. Iya. Nah, itu apa sih kesulitannya itu? Sebenarnya kesulitan itu kan kalau kita lihat kan sebagai profesi content creator kan. Sebenarnya setiap pekerjaan tuh pasti punya kesulitan masing-masing kan. Mau apapun itu pekerjaannya pasti punya keresahannya masing-masing. Kalau content creator biasanya keresahannya itu ketika dia idenya itu buntu. Ketika bingung konten apa lagi ya. Misalkan kita udah bikin konten tapi ternyata nggak FYP, itu kan sedih juga kan. Betul. Harus kita muter otak lagi, harus mikir lagi konten apa lagi ya harus bakal naik sih. Mungkin keresahannya itu sih pertama kehabisan ide nih. Kehabisan ide, kalau idenya habis ya bingung kita harus ngapain lagi. Biasanya itu kita refreshing dulu kan. Misalnya mancing. Aduh, mana mancing? Pernah mancing cuman gak dapet. Ajak kita mancing. Saya bisa Bang Alung. Iya. Mancing keributan. Terus itu kadang suka main game juga kan buat nyari moodnya biar bisa kembali normal lagi. Habis itu apalagi ya, biasanya mood sih, kita ngumpulin moodnya ketika lagi mas-malasan, lagi pengen rebahan dulu, pengen lagi nge-scroll TikTok, akhirnya lupa waktu, akhirnya sampai sore, dan akhirnya nggak bikin kontennya. Itu sih konsisten juga kan, harus konsisten juga kan. Kayak podcast ini selalu konsisten kan. Iya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang udah hadir. Iya, konsisten itu kan apa ya, cukup susah juga ya kalau misalkan orang yang mulainya itu mungkin belum ada pacuannya ya. Kalau misalkan kita konsisten ada pacuan kan mungkin lebih gampang. Misalkan
gue konsisten pengen jadi YouTuber terkenal supaya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu kan pacuan juga kan, biar bisa kita semangat lagi kan. Betul. Mungkin itu sih untuk keresahannya. Ya oke. Kucing. Iya. Bisa beli mobil. Saya lagi resah banget tuh Bang. Apa tuh? Kadang-kadang suka ditelepon. Dia curhat. Biar mereka senang Mas Alpi. Ya, karena memang diperbincangkan terus sama dia orang. Tahu ntar ada itu editor cleaning. Temen kita yang satu ini suka diteleponin mulu. Sama siapa? Karena istrinya mungkin karena saking sayangnya, takut dia salah langkah gitu. Jadi harus apa namanya? Aku kan lucu, jadi dia kangen nih. Soalnya nggak ada lagi yang kayak begini. Limited edition ya. The one and only. Iya. Ya lanjut Bang Aceng. Aku Kamu dong. Aku lagi. Gantian dong. Oke. Pertanyaan ketiga, Bang Alpi. Oke, apa tuh? Apa namanya? Kemarin sempat ada hadir di TikTok Growth Summit 2025, betul ya? Betul. Iya, keren ya. Itu gimana caranya itu bisa sampai diundang ke situ gitu? Siap. Yeah. Jadi itu tuh acara invitation si Growth Summit itu satu Asia Tenggara kan. Jadi bahkan ada dari Australia sama dari Jepang juga, se-Asia. Itu tuh buat ngenalin fitur-fitur yang ada di TikTok. Itu kan acara khusus TikTok kan. Itu fitur-fitur yang ada di TikTok. Jadi TikTok itu udah banyak banget ternyata fiturnya kan. Ada fitur gimana cara buat dapat kerjasama sama brand, bisa kerjasama sama musisi juga dari musik-musik, atau juga buat teman-teman yang suka live streaming, itu ada fitur-fiturnya banyak banget kan. Jadi di acara itu tuh buat ngenalin fitur-fiturnya sendiri, dan juga ada ngundang beberapa content creator TikTok juga kan, ada banyak tuh. Nah kalau Alfie waktu itu di sana dapat kesempatan buat sharing seputar pengalaman TikTok One. Nah TikTok One itu jadi fitur yang dimana sebagai pihak ketiga antara content creator dan juga brand. Jadi TikTok One tuh menengahi lah. Jadi teman-teman content creator tuh bisa dapat brand, kerjasama sama brand di TikTok One tersebut. Dan si brand juga bisa kerjasama sama content creator di TikTok One tersebut. Jadi sebagai pihak ketiga penghubung. Penghubung. Betul. Kayak ya kemarin kamu ajarin aku ya. Iya. Gitu bukan sih? Bukan ya? Beda lagi tuh mah. Apa tuh yang kemarin apa namanya? Yang kemarin mah ini apa? Keranjang kuning. Affiliate keranjang kuning. Jadi beda. apa namanya? Apa sih namanya masarin produk orang gitu ya. Beda itu mah. Kalau ini mah kan memang jadi TikTok di tengah, kita sama brand ada itu di dua sisi gitu. Jadi TikTok cuma menengahi, nyambungin gitu ibaratnya gitu ya. Ketemuin lah antara kreator sama brand. Kan ilmu baru lagi kan? Iya. TikTok. Enggak salah kan kita ngundang dia? Enggak dong. Pastinya. Tapi ada yang main affiliate juga di sini. Itu? Enggak. Kan kamu yang ngajarin. Ini begini, begitu. Oh, gitu. Ternyata ada keranjang kuning. Iya, ada keranjang kuning. Iya. Dapat fee dari situ. Kalau ada yang beli. Kalau enggak ada, enggak ada. Tapi itu lumayan loh affiliate itu kan. Banyak pekerja-pekerja yang misalkan udah umur 40-an di PHK akhirnya, dan mereka bingung kan harus mulai dari mana di umur segitu. Banyak yang terjun ke affiliate, mulai dari pelajar, nenek-nenek, bahkan kakek-kakek tuh ada. Dan itu kalau misalnya kita konsisten, yang aku bilang tadi konsisten kan sulit ya. Betul. Itu keuntungannya benar-benar gede banget. Kotornya aja mereka kalau konsisten ya, yang kalau yang aku kenal, yang aku tahu berapa tahu tuh kalau konsisten itu bisa kotornya tuh 1M, 2M itu kotornya. Biasanya tuh keuntungan buat kita tuh 10-15%. Berarti 100 sampai 110 juta per bulan. Bulan, Ceng, gaji siapa tuh? Teman-teman, jadi yang baru mulai lanjutin. Nah, yang penting apa? Konsisten. Iya. Gede loh. Iya. 15% lumayan udah 1M. Terus dapat sampel-sampel gratis juga. Misalkan kita promoin laptop, handphone atau apa, itu dikasih buat kita. Banyak keuntungan Bang Alung. Iya kan? Apalagi denger duitnya sampai 100-an juta. Ya abis ini pulang tuh langsung pada bikin konten. Boleh. Kayaknya begitu. Iya, pokoknya jadi teman-teman buat teman-teman. Iya. Teman-teman yang penting intinya tuh konsistensi. Ya. Betul. Kayak kita nih alhamdulillah nih udah bisa di episode 13. 13 guys. 13 episode. Luar biasa. Alhamdulillah baru 2 bulan ya.
2 bulan berjalan. Sudah 13 konten. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus konsisten. Makanya jangan lupa di like, share, and subscribe. Subscribe-nya jangan lupa. Iya. Mas Alvin dong spill. Iya. Yang subscribe katanya dapat hadiah ya? Iya, dapat dari Bang Alung. Dapat hadiah dari Bang Alung. Vespa Matic ya? Iya. Betul, dalam bentuk brosur. Dari Bapak RWPX. Iya, Kim Tius. Kim terus belum masuk ya Bang Belum Alung? masuk. Padahal kita senggol mulu itu ya. Iya, padahal vendor gede tuh. Waduh. Payah banget dah. Lanjut Bang Aceh, giran Bang Aceh sekarang. Oke, saya nyontek lagi ya Bang Alung. Lanjut ya Bang Albi ya. Belum bosen kan? Belum bosen? Aman. Masih aman. Kalau saya lihat dari TikTok Mas Alpi nih, kemarin sempat main ke Old Trafford. Oke. Iya. Ceritain dong dikit bagaimana kisahnya di Old Trafford ya kan. Glory. Iya, tapi bukan glory. Iya. Udah cukup. Bang Alung fans apa nih? Saya. Nah. Arno saya mah. Iya. Enggak ada sih kalau Nggak bola. ada. Ya. Sama suka. Nah, nih dia. Fans apa nih? Fansnya apa? Saya Real Madrid. Real Madrid, gokil. Iya, jadi pengalaman kemarin tuh dapat undangan kan, dapat kerjasama dari eFootball. Karena eFootball kan punya lisensinya MU kan. Jadinya dapat undangan sana spesial ulang tahunnya eFootball yang ke-30. Jadi eFootball tuh dulunya Winning Eleven. Zaman kita main PS kan. Cuman ganti nama jadi eFootball sekarang. Gitu. Baru tahu nah, saya itu. dapat undangan buat ke Old Trafford itu sekitar 11 orang dari Indonesia. Nah, itu undangnya tuh Indonesia sama Malaysia. Jadi 11 lawan 11. Kalau dari Indonesia itu ada banyak yang diundang sih, ada 11. Mungkin beberapa yang namanya tuh yang dikenal mungkin dari Rizal Madun yang dulu main film Madun. Rizal yang jahat sama si Madunnya. Temannya Madun tuh. Ya, Midun. abis Temannya Midun. Pemadon. Abis itu ada Kang Atep, legend timnas pemain Persib. Bukan Atep Tapei kan? Bukan. Oh, bukan. Panggilan saya Atep Tapei. Iya. Abis itu ada Mas Hazard tuh, yang orang Bandung itu. Bisa siapa lagi ya? Ada Mas Roland yang tentang lari kontennya, dan masih banyak lainnya lah. Kalau dari Malaysia itu pemimpinnya Safi Sali, yang dulu main AFF tuh, yang kita era tahun berapa tuh dulu tuh? Eranya Bang Pamungkas dia. Betul kan kita gagal. Nah, lama juga. 2010 ya? 2010 ya. Iya, yang kita kalah di final kalau nggak salah ya. Betul. Itu jadi 11 lawan 11 kita ke sana. Di sana kita main bola di Old Trafford-nya, sama kita main eFootball juga. Main bola beneran. Main bola beneran. Di lapangan. Di lapangannya. Luar biasa, Ceng. Kesempatan mana lagi yang begitu ya kan? Nyangka. Bener. Kayaknya hoki seumur hidup udah kepake. Enggak, dia mau banyak hokinya. Iya sih. Kalau lu satu doang. Iya, betul. Banyak. Kemarin dapat undangan Iya, undangan apa? makan bola di Jurti. Terus Bang. Iya, jadi kita sana main bola 11 lawan 11. Bisa kita main eFootball juga, sama ada games tebak-tebak gitu sih, Itu tebak-tebakan. jadi dua, maksudnya antara Indonesia sama Malaysia gitu. Betul, Diadu jadi Indonesia gitu. dan Malaysia diadu, bener. Siapa yang menang? Nah, Malaysia. Ya. Beda tipis kita, 11-10. Beda satu doang. Beda satu. Berarti kan masih tak patut diperhitungkan, Ceng, kalau satu doang. Betul sih, Iya. tetap aja kalah. Kayak Soalnya siapa? kita nggak bawa pemain cadangan kita. Oh, Kalau jadi Malaysia 11 ada banyak pemainnya. 11 enggak ada cadangan. Nggak ada, 11 tok gitu. Kenapa nggak manggil saya buat Iya. cadangan? Ya. Ada telepon ya kemarinnya. Iya. Bang Ceng sini OTW. Wah, saya siap banget ini mah. Bini saya tinggal dah. Iya. Sibuk kira banget. Aduh. Enggak. Terus. Iya, gitu aja sih, paling sama apa ya, sama cuaca juga kita masih adaptasi kan. Adaptasi benar. Karena baru gelap itu jam berapa ya? Jam 9 malam tuh masih terang kan. 9 malam masih terang, setengah 10 baru tuh agak-agak gelap kan. Jadi yang biasa kita sini tidur, soalnya kita jam 2 jam 3 masih beraktivitas iya. Ya emang sama-sama masih beradaptasi kan. Cuman mungkin dari tim Malaysia emang lebih siap kali dibanding kita. Mungkin kedepannya kalau ada kerjasama lagi, kalau ada kesempatan lagi, kita akan coba untuk main lagi dan menangi. Pengen banget diajak. Saya cadangan. Ntar kita WA ya. Pengen banget diajak. Saya cadangan. Iya. Gak apa-apa lawan MU udah.
Tuh kan. Sponsor ya. Iklan. Terima kasih tahu bulat, terima kasih. Main lewat-lewat bahaya lagi. Yang orang-orang pada bayar, Bang. Iya. Abang main lewat-lewat aja. Lanjut Bang Alung. Tuh game, itu Ceng, dari game, ya kan, dari game bisa jalan-jalan ke Old Trafford, ya kan? Main bola di sono, jajalin lapangannya, ya kan, terus main apa PS, apa? Football main di PS. Oh main di PS juga, sama Malaysia lagi. Iya. Kenapa dulu saya main PS cuman 1 gol? Nih, Ceng, kalau dia dulu mungkin kecilnya, ya kan, bandel, tapi jadi sekarang ya kan ada hasilnya. Betul. Nah, lu bandel doang, sekarang gak jadi. Lo gua lagi marah nih lo muka gua. Lu suka nyolong SPP kan? Iya, buat main PS bareng teman-teman. Menggelapkan SPP nih dia nih terus. Iya. Yo. Oh ini orangnya. Udah terusin. Udah. Udah kemana-mana lo. Masa lalu ya Ceng itu. Iya. Masa lalu ya. Hilang ya. Lanjut dah Bang Alpin ya. Oke. Terus saya lihat di konten-kontennya Bang Alpi tuh FC Mobile tuh membedah di FC Mobile. Itu kira-kira kan banyak yang komen-komen tuh. Bang bedah squad gua Bang gitu. Itu maksudnya apa ya Bang Alpi ya? Bisa dijelasin enggak dikit kira-kira? Iya. Jadi kalau di FC Mobile itu kan kita bisa bikin squad kita sendiri kan. Misalnya kita pengen kiper siapa? Pengen Buffon misalnya. Oh berarti dia di situ kita jadi manajer lah. Betul, kita bebas buat ngatur formasi kita. Misalkan kiper kita mau pakai Buffon, terus back kita mau pakai Maldini, mau pakai Van Dijk, pemain tengahnya mau pakai Tom Hai juga ada, mau pakai Calvin Verdong juga ada kan. Striker mau pakai Ole dan lain-lain tuh ada. Jadi kita bebas buat ngebedah squad kita di sana. Nah itu viewer tuh pada pengen dibedah squadnya. Kira-kira Bang punya rekomendasi nggak? Kira-kira nih akunku siapa yang harus diganti biar bisa jadi lebih oke lagi squadnya? Apakah kipernya udah oke, strikernya udah oke, pemain tengahnya? Kalau misalkan belum oke, minta rekomendasinya. Viewer tuh suka sih kayak gitu. Jadi ada interaksi kan? Kita sama penonton ada interaksi dan penonton juga senang kalau misalkan dibalas komennya segala macem. Itu lebih ngebedah squadnya. Ngebedah squad. Sintayong versi apa? Rich Pondo. Cipondo. Iya benar versi Cipondo. Iya benar. Versi e-football ya kan? Karena diminta masukan untuk tim-tim yang lain. Kan luar biasa Bang Alung. Iya. Kayaknya kalau lu juga bisa tuh, Ceng. Bisa. Gak bisa apa maksudnya? Lu kan coach Winsong. Bisa dong. Itu anak-anak aja. Iya. Belum bisa Bang Alung. Oh, belum bisa. Iya. Banyak lu harus banyak belajar sama Bang Alpi berarti. Kayaknya iya. Iya. Betul. Besok Lanjut affiliate. Ya, kalau melihat dari konten kembali lagi ke TikTok ya, Mas Alpi. Kalau saya lihat sering ini dengan harga sampai 900M, 1M. Itu bener nggak sih? Atau pemainnya misalkan Bang Alung nih dengan referensi harga sekian ratus juta. Itu betul atau enggak sih? Oh itu kan harga cuman di gamesnya aja kan. Itu betul emang. Cuma itu pakai uang game bukan uang rupiah bukan. Ya kan kalau di game itu kan ada koin-koinnya kan. Kita kalau main game dapat koin, kalau jual beli pemain dapat koin kan. Nah koin-koin dari situ dan itu harga-harga pemain-pemain yang misalkan pemainnya bagus, pemain terbaru terus bagus misalnya itu biasanya emang harganya masih mahal. Dan itu kita harus kumpulin koin-koin tersebut bahkan sampai MM-an buat ngebeli pemain itu. Gitu. Luar biasa Bang Alung sampai MM-an tuh. Apa tuh? Duitnya. Duit koin. Iya benar itu yang bedah. Kan ada di situ 400 juta gitu ya kan. Saya pikir mah duit beneran itu. Iya. Saya lagi mikirin beli pemain sampai 800 juta. Iya makanya. 1M. Iya. Kok banyak duitnya ya? Iya. Udah nggak usah kerja itu, main bola aja udah. Kalau ini banyak segitu. Enggak dong, main e-football dong. Main FC Mobile ya. Lanjut dong aja. Apa saya? Saya Bang Alung dah. Hah? Oh Yanto mana nih Yanto? Bang Yanto ya. Bang Yanto tolong kopi. Kopi Yanto. Iya. Bang Albi ngopi nggak? Iya. Makasih ya Mas Yanto. Mas Albi mau ngopi nggak? Siap aman air putih aja aman. Air putih. Baru ngopi tadi di rumah. Kemarin
kemarin minta dipanggilnya Sarjo. Iya. Kira dipanggil Yanto tetap hadir. Iya. Sebenarnya Sarjo apa Yanto sih? Oh, oke. Berarti yang masuk kamera tangannya doang ntar ya? Iya, harusnya begitu. Tapi kalau ini sama orang-orangnya. Sama orang-orangnya. Pengen lihat juga kayaknya. Tangannya doang aja penonton tuh penasaran. Siapa nih? Enggak. Ini dia. Kali ini mah gak bakal penasaran yang begini mah. Iya. Oke, Bang Alpi. Kalau Bang Alpi sebagai seorang konten kreator di dunia game, gimana Bang Alpi melihat perkembangan game yang ada di Indonesia sekarang ini? Apakah dari tahun berapa 2016 itu yang Free Fire ya? Iya, sampai sekarang kira-kira ada pertumbuhan nggak di dunia game di Indonesia? Kalau misalkan kita bahas dari sudut pandang seorang gamers kali ya, tentu ada karena ada banyak banget game-game Indonesia yang muncul. Ada namanya tuh Troublemaker. Jadi itu kisahnya itu tentang anak sekolah yang dimana anak sekolah itu latar belakang di sekolahan, dia anak itu anak bandel gitulah. Itu kita berantem sama anak sekolah lain. Tapi tetap ada pesan yang kita dapetin. Itu grafiknya udah bagus banget dan itu benar-benar membanggakan banget sih dari segi developer game di Indonesia kan. Dan gak cuma itu aja, ada banyak banget, ada game-game horror juga, terus juga ada game yang lagi rame kan sekarang game Roblox kan. Lagi rame banget kan tuh. Itu banyak juga developer di Indonesia yang bikin game di Roblox itu. Dan itu banyak yang membawakan tema keindonesiaan, misalnya naik gunung Indonesia banyak banget. Habis itu game-game perang, game-game jadi kepolisian, jadi segala macam lah. Itu udah banyak banget sana. Jadi Gojek ada, jadi Grab betul, ada. Banyak banget. Kita bisa ngapain aja lah ibaratnya kalau di Roblox itu kan. Itu kan developer dari Indonesia yang buat kan. Kalau dilihat sih bagus banget sih, berkembang banget kan. Cuman mungkin harus lebih dipromoin lagi lah, karena kan game udah bagus nih. Tinggal dipromoin lagi mungkin dari teman-teman konten creator gamers nih, atau mungkin dari media-media, dari pemerintah bisa support segala macam biar game tersebut bisa lebih dikenal dan lebih banyak yang mainin lah gitu. Jadi support developer Indonesia lah ya. Bener. Gamenya beli, jangan beli yang bajakan. Bener. Ini nyari bajakan mulu nih dia nih. Handphone saya kentang Bang Alung, jadi nggak bisa tuh main gituan. Kayaknya mod mulu nih. Iya. Lanjut dong aja, jangan ngelarak-lirik gue. Dia tahu udah ngeselin banget. Ngeresep dia. Nah kalau tadi ngelihat kayak Bang Alung, tim kebanggaannya apa? Ya kan saya apa? Kalau Mas Alpi apa nih? Tim kebanggaan di mana nih? Di luar apa di lokal? Luar dulu deh. Luar dulu. Sebenarnya di luar ada banyak sih. Iya ada banyak. Cengar-cengir. Udah dapat bocoran kemarin. Kalau di La Liga itu suka sama Real Madrid sebenarnya. Di La Liga. Pamos. Untuk di Inggris sukanya sama Manchester City. Ada City-nya deh, tapi kemarin ke Old Trafford ya. Dia gaya banget lagi ya kan. Old Trafford. Iya, tetanggaan lah itu kan. Tetanggaan. Masih Manchester ya. Tapi City. Kalau di Serie A apa ya? Mungkin Serie A AC Milan kali ya. AC Milan. Nah, Juventus ya? Serie A apa nih? Serie A saya nggak punya Serie A mah. Oh nggak ada. Main bolanya lama. AS Roma, Juventus. Enggak. Inter Milan. Oh Inter Milan apa nih? Juventus bisa. Juventus. Inter Milan bisa. Inter Milan masih zaman Recoba dulu. Sekarang udah enggak suka. Kalau sekarang enggak. Iya, enggak ngikutin juga soalnya. Kalau misalkan negara Indonesia pastinya. Sesuai Indonesia. Yang kemarin kalah ya. Iya. Kalau misalkan lokal sebenarnya dulu tuh zaman-zaman SD SMP tuh suka nonton Persik Kediri dulu tuh. Zaman-zaman Gonjales tuh pernah di Persik Kediri dulu. Cuman sekarang udah kurang ngikutin lagi sih. Kalau lokal Bang Alung suka apa nih? Lokal Persib. Wah. Saya mah anak Jakarta dong. Apa dong? Jackmania, anak Persija. Kamu tinggal di Tangsel? Nggak apa-apa kan, Tangsel nggak ada. Masa SSB-nya OP itu mah. Iya. Darah muda FC dong. Besok semifinal Bang Alung. Hari Kamis. Jangan lupa nonton. Ini Palura kita sebenarnya demen banget sama bola. Betul. Kemarin hadir di sini ngobrolin banyak dengan bola. Dia punya tim di Jurang Mangu Timur
Cup ya? Iya. Iya. Sekarang masuk final. Semifinal Bang Alung. Semifinal. Baru masuk semifinal. Kemarin lawan BBP itu yang rata-rata pemainnya bagus semua. Kalah. Gila. Iya. Usia berapa tuh? Dewasa. Senior. Senior. Luar biasa Pak Lura ya. Nyari airnya bagus dia di mana nyari airnya. Ya? Orang nendang kena tiang mulu. Iya kan? Makanya nyari airnya di mana? Iya. Udah dinepin Bang Alung itu kaosnya di makam sini sama Bang Dani. Coachnya ini ya coachnya. Enggak ada lagi, ada agennya. Agen ini galon. Pemain dong. Kok lucu juga ya dia? Iya makanya. Lucu juga dia. Kayaknya bergaul sama ketua kali. Gara-gara bergaul sama ketua bukan? Kayaknya iya. Udah terkontaminasi. Betul. Padahal baru sebentar ketemu. Udah kayak gini. Paling udah lama. Jangan dah. Ngeri. Sip, Mas Helpi. Lumayan ya. Tadi lumayan. Udah berapa pertanyaan itu? Ada 8 mah kayaknya. Ada ya? Iya. Iya. Terusin. Lagi resep ini. Lanjut. Iya. Saya bingung. Apanya? Kalau tiba-tiba pertanyaannya. Gak apa-apa, tanya aja. Bininya udah di rumah apa belum? Oh gitu. Takut nelfon. Iya. Ini keluar dari topik ya? Gak apa-apa ya Mas Helpi ya? Iya. Langsung minum kan? Menceng dikit boleh lah ya? Boleh dong, dikit mah. Sampai gimana ceritanya ketemu Tambatan Hati? Asik. Apa ketemu di game gitu kan? Ya betul Bang Alung, biasanya kan serang. Tendang. Siapa tuh lagi mabar gitu ya kan? Sama warga sini ya, akhirnya jodohnya ya. Dulu sih di tempat kerja sih. Itu kan kerja bareng tuh di daerah Serpong kan, BSD. Kerja bareng situ cinlok lah tuh di kantor itu. Iya. Dan akhirnya ada niat buat serius. Akhirnya saya yang resign. Sebenarnya boleh buat kerja bareng kan, sama bosnya juga ngizinin kan. Cuman gak enak ya kan, namanya satu kantor kalau itu takut jadi omongan segala macam lah, gak enak lah gitu kan. Tiap hari ketemu di kantor. Akhirnya saya mutusin buat resign waktu itu. Resign di kerjaan itu, pindah ke daerah BSD juga sama. Nah di daerah BSD ini pindah, nama tempatnya itu Garudaku. Garudaku itu kayak apa ya, tangan kanannya e-sport di Indonesia lah. Misalkan kalau ML kan punya turnamen namanya MPL kan. MPL ya. Kalau pemerintah juga punya namanya Liga Nasional, Liga e-sport Nasional, itu punya pemerintah itu. Itu ada beberapa game, ada ML, ada Free Fire, ada banyak lah, ada Valorant. Jadi itu kerja situ sebagai tim sosmed dulu. Tapi nggak lama situ, habis itu resign dan full time sebagai content creator sekarang. Iya. Gitu. Karena lebih menjanjikan kan. Iya. Spill dong. Biar lebih konsisten. Iya. Spill dong, spill. Spill apa tuh? Iya. Berapa digit tuh sebulan? Cukup lah buat ngopi mah. Kayaknya Lebih toko aja kebeli dah itu. Amin. Kopinya ya, pabrik-pabriknya juga kayaknya. Iya dah. Lanjut. Ya, saya lagi Bang Alung. Saya ngopi dulu bentaran. Apa ya? Boleh dong. Kalau ini ada nggak Apa kira-kira misalkan ada kesempatan buat gabung di tim e-sport Indonesia gitu. Kayak misalkan ML kan udah ada e-sportnya, tim e-sportnya kan. PUBG juga ada kan. Betul. Kan? Terus kalau e-football sama FC Mobile ini kira-kira kalau ada kesempatan Mas Alpi bisa gabung di ini, kira-kira gimana tuh? Diambil atau gimana? Tetap jadi konten kreator atau gimana? Iya. Ya kan? Siapa tahu nih dia jago nih ya kan begitu. Gimana? Dulu tuh pernah masuk e-sport juga kan, tahun 2000 berapa ya? 2019. Masuk Alter Ego dulu tuh. Alter Ego itu sebagai talent, tapi sebagai talent creator di divisi Free Fire. Habis itu lepas dari Alter Ego masuk ke ini manajemennya RRQ dulu. RRQ. Cuman setahun itu Alter Ego cuma 6 bulan. Manajemen RRQ cuma setahun. Habis itu mutusin buat gerak sendiri aja lah. Masuk buat gerak sendiri. Kalau misalkan sekarang ada kesempatan buat masuk e-sport, kan di e-sport itu ada banyak posisi ya, misalnya isi ya, sebagai player, sebagai coach, sebagai analisis, sama sebagai talent atau creator. Kalau sebagai pemain kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena pertama
jujur kurang jago kan mainnya. Bisa main cuman nggak jago. Jadi kalau misalkan sebagai player tuh harus ada jam-jam latihan sendiri. Biasanya tuh latihan tuh mulai dari 6 sampai 8 jam sehari. Itu kita main game. Kerja ya. Main game terus. Dan itu kan ngerasa kayak apa ya, capek lah. Itu kan mungkin orang-orang yang memang pengen fokus banget kan sebagai pro player yang jago main kan. Kalau Alfi kan fokusnya kan banyak lah gitu kan, sebagai creator juga, sebagai jual sarung jempol. Jangan lupa dibeli guys. Terus juga sebagai apa ya, banyak lah yang dilakuin kan. Jadi kalau misalkan fokus sebagai pro player nggak bisa, cuman kalau misalkan sebagai talentnya mungkin bisa gitu. Jago dia kalau mau jadi talent. Iya, dengan harga 20.000 Anda bisa dapat sarung jempol guys. Kira-kira teman-teman dapat harga berapa guys? 19.000 guys. Tap layar. Betul. Like. Katanya bisa sulap ya? Enggak. Nanti kamu bisa sulap? Enggak. Berarti bagaimana nembak sih? Tadi dulu, gue hilang dulu. Tadi hilang deh. Hilang lo. Tugas lu itu hilang gua. Kalau dia pindah tiba-tiba di Monas nih. 1 2 3. Bus. Terbang. Iya. Tiba-tiba keluar api nih, ada apinya. Wih, panas. Diam. Rasain lo. Biar pusing. Nyari template tuh bingung nih dia. Iya lo. Mas Alfi katanya mau hilang. Oh iya, hilang. Mau hilang. Oke, pindah kemana? Pindah ke Old Trafford. Oke. 1 2 3. Tapi bohong. Kasihan aja terus. Ada lagi tuh Bang Alung. Terakhir nih Mas Alfi ya. Karena pinggan saya udah sakit. Terakhir, kira-kira harapan Mas Alfi untuk anak-anak muda yang menggeluti, mungkin yang sekarang baru mulai di dunia konten kreator, di dunia game ya kan, untuk bisa menjadi gamers apa segala macam, atau konten kreator yang konsisten. Kira-kira ada nggak nih Mas Alfi harapannya untuk anak-anak muda? Ya mungkin ada yang nonton gitu ya. Pasti ada yang nonton dong, maklum. Banyak ini Mas. 2 juta lah minimal. 2 juta. Jangan lupa like. Harapannya Mas Alfi buat kita juga nih, nggak apa-apa lah ya. Ya benar. Buat semua lah ya, buat saya sendiri juga. Mungkin dulu kan saya waktu mulai kan 2016 kan. Itu benar-benar mulai dari apa yang saya punya kan. Waktu itu cuma punya handphone doang. Masih ingat tuh mereka Lenovo. Itu RAM 1 GB tuh. Sekarang kan RAM 1 GB nggak bisa buat apa-apa kan. Iya. 1 GB RAM-nya. Dan di rumah juga posisinya internet ada, cuman masih pakai yang lama, dan itu lama banget kan. Kita buat buka browsing aja tuh masih muter-muter terus, pusing dah tuh pokoknya. Benar-benar mulai dari apa yang punya, nggak punya laptop, nggak punya komputer juga. Jadi mulai dari handphone yang punya waktu itu. Jadi yang pertama mulai dari apa yang teman-teman punya. Nah, habis itu dari handphone tersebut akhirnya belajar otodidak sendiri, karena kan dulu pas SMK juga jurusannya RPL kan, rekayasa perangkat lunak. Itu nggak nyambung sama multimedia segala macem. Jauh banget. Akhirnya belajar tuh sendiri otodidak. Di YouTube banyak tutorialnya waktu itu kan. Yang kedua pastinya mau belajar, karena saya juga masih belajar. Semua masih belajar lah. Habis itu waktu itu kita kan nggak punya internet ya, punya lemot, tapi itu kita numpang internet tuh di salah satu tempat makan lah, adalah Warna Merah lah. Iya, Warna Merah tuh. Bukan sponsor, makanya nggak disebutin. Bukan yang angka, bukan yang angka. Yang ini 11, yang 7. Apa tuh 11 7? Bukan. Dia hurufnya begini nih. 7 11. Apa? OE kebalik. Iya. Itu kan kenceng tuh sana internetnya kan. Benar. Numpang lah wifi di sana. Cuman beli es krim doang. Beli es krim tapi nongkrongnya lama. Karena kita ngupload dulu, juga download aset-aset segala macam, download aset green screen, sound effect, back sound segala macam. Karena kan kenceng banget kan ternyata kan. Akhirnya di sana
downloadin, terus ngeditnya di rumah, terus juga sampai ketemu akhirnya pecah telur tuh bisa dapat penghasilan pertama, langsung upgrade buat beli handphone baru. Kalau misalkan dapat penghasilan pertama, kalau bisa upgrade apa yang kita butuhkan lah. Betul. Sama sedekah juga jangan lupa biar berkah kan. Habis itu pertama mulai dari apa yang dipunya, terus juga mau berusaha konsisten, ibadahnya juga jangan lupa kan. Habis itu tinggal ngalur aja ikutin kontennya. Dan ngalur itu bisa kita lakuin misalnya cari apa yang lagi tren, yang lagi viral, yang lagi booming. Misalkan belakangan ini lagi booming tentang timnas nih. Ya kita bisa bahas tentang timnas, apa yang lagi viral, apa aja pembahasannya. SpongeBob teman-teman. Iya. Kau pembohong. Kau pembohong. Ya. Patrick kau pembohong. Katanya lolos ke Piala Dunia tapi kau pembohong. Iya, yang tren gitu ya. Apa yang lagi booming, lagi tren, sama kita juga harus pintar-pintar cari apa ya? Cari celaknya lah. Misalkan momen gitu lah. Bener, momen-momen apa nih lagi ramai nih, kita bisa masuk sana sambil ngenalin juga diri kita, kuatin personal branding kita biar gampang diingat sama viewers juga kan. Kau ngeliatnya ke saya Bang Alum. Personal branding lu. Enggak ada. Lu. Enggak ada. Iya. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan menyerah atau jangan takut mencoba ya Bang Alum. Betul. Dengan keterbatasan yang kita punya. Benar. Jadi survive terus lah ya kan, berjuang terus gitu ya kan. Jadi jangan maksudnya terpaku sama yang gitu-gitu aja gitu. Jadi harus cari tren-tren yang lagi menarik apa nih, cari momen yang pas gitu ya kan. Ya siapa tahu ketemu pas gitu. Betul. Ketemu apa momennya ya akhirnya. Lu juga tuh nggak sadar kan main game Free Fire ternyata momennya di situ. Setelah mencoba banyak game tuh akhirnya malah dapetnya di Free Fire. Dan akhirnya meledak dan ya udah ngalur terus. Betul. Explore seluas mungkin lah. Jadi kalau kata Bang Dani mah kemarin kalau rezeki udah diputer kerannya, udah ngocor itu ya kan. Orang berhenti ya kan. Gitu. Dan jangan disia-siakan yang begitu. Lanjutin terus. Betul. Bisa buat mandi sekalian. Iya. Oke, terima kasih Bang Alpi. Udah bisa mampir ke sini. Terima kasih juga buat berbagi pengalamannya. Alhamdulillah, semoga acara ini daging semua malam ini ya. Bisa mengedukasi teman-teman. Bisa mengedukasi teman-teman juga. Teman-teman ya yang baik-baiknya yang dari Mas Alpi sih baik-baik semua tadi. Ya, bagus-bagus semua. Yang jelek semua jangan diambil ya kan. Iya. Ya, tolong diambil kalau emang mau mulai jangan takut mencoba lah pokoknya ya. Betul. Kalau keran udah dibuka insya Allah ngalir terus dan kalau udah ngalir jangan lupa untuk bersyukur terus jangan lupa apa? Bagi-bagi. Bagi-bagi. Yang mau bukan. Saya butuh banget soalnya. Iya. Saya juga sama. Ngomong yang kencang. Pesan ya, pesan Bang Alpi terakhir. Pesan buat apa nih? Nasi goreng apa gitu. Pesan buat apa nih? Buat apa? Iya. Teman-teman main game. Tadi kan udah. Dia nggak dengerin dia. Dia lagi pusing nyari yang bagaimana api ada di sini nih, ya kan? Lagi pusing nyari aset. Bagaimana gua bisa hilang terus ada di Monas? Bingung dia, iya kan? Dipikirin. Iya. Bagaimana Bang Alpi ada di Outrepet padahal udah ada ya. Lihat aja. Syukurin. Iya. Mas promosi Mas dikit nggak apa-apa. Iya. Promosi apa tuh? Ya apa? Sarung jempol. Iya. Sarung jempol. Iya buat teman-teman jangan lupa untuk di follow TikTok saya Alfi Alfarizi 1, YouTube-nya juga ada, Instagram-nya juga ada, langsung di search aja Alfi Alfarizi. Di sini ada ya. Terus juga punya sarung jempol ya. Yang suka main game jangan lupa beli sarung jempolnya biar main game bisa lebih satset. Iya, jadi satset. Oke, Kang Aceng. Oke, Bang Along. Siap.
Gitu aja ya kali ya. Terima kasih Bang Alpi. Terima kasih banyak. Udah ngundang saya. Sukses terus buat podcastnya. Semoga nanti ada siapa ya? Ini Pak Prabowo di sini dulu kayak. Amin. Saya juga di sini kan. Iya. Ada Prabowo. Saya juga nggak mau kayaknya. Takut salah-salah dikit ntar. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyaksin. Yang jangan lupa di like, share, and subscribe. Ketemu lagi di minggu depan di acara yang sama ya. Betul. Batus juga jangan lupa. Nanti ada Batus. Terus jadi nanti juga ada bintang tamu spesial lagi, ditunggu aja. Iya dong, pasti masih banyak. Ini spesial telurnya 3 kan. Iya. Nanti telurnya 5 mungkin. Wih, masih banyak. Terima kasih. Oke. Di sini kita kembali di bawah langit biru. Kisah lama mengalir seperti sungai rindu. Jejak-jejak tertinggal di pasir waktu. Kita tertawa lagi dan lagi, menghapus luka, menjemput pagi. Di sini kita kembali, ya di sini. Ada cerita di balik mata yang tak pernah hilang. Ada tawa di antara kita. Meski malam panjang semua terasa nyata. Meski dulu hilang.